Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan mereaksi video dari Bom Bom Santoso yang mendadak mualaf tanpa persiapan. Kok bisa orang memeluk suatu keyakinan yang menentukan hidup dan matinya seinstan itu? Dalam Kristen, tidak semudah itu. Orang itu harus belajar dulu baru dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Nanti kita saksikan bagaimana Bom Bom masuk Islam seinstan itu, apakah dia dijebak. Kita saksikan kesaksiannya sendiri dan nanti kita akan bandingkan dengan kesaksian Ustadz dari Sulaiman. Nah sekarang kita mau tanya dulu. Makanya aku langsung follow Bobon ya. Kejanggalan yang dirasakan oleh beliau apa? Karena kan Islam itu terbuka, bro. Iya, terbuka. Kemarin saya udah ngobrol sama Ustadz Khalid juga di sini mengenai tentang syahadat dan lain-lain gitu. Islam itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Hari ini pun lu mau meng-cancel misalnya hari ini saya menyatakan bahwa saya ini tidak Islam, saya Kristen, itu Islam terbuka banget. Iya. Tanya Ustadz Felix. At-tariku lidini murtad. Orang yang murtad hukumnya dihukum pancung mati. Kalau ada orang murtad, tangkap pancung kepalanya mati. Gitu. Islam itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Hari ini pun lu mau meng-cancel misalnya hari ini saya menyatakan bahwa saya ini tidak Islam, saya Kristen, itu Islam terbuka banget. Iya. Tanya Ustadz Felix. Sebenarnya, begitu nyampe di sana, 9 ekor sudah dipotong, tinggal ada 1 ekor yang belum. Jadi memang untuk tampilan di video lah ya, kita ada scene, ada adegan kita menyembelih kambing. Nah, kayaknya dari Ustadz Dery itu ada menyampaikan, jadi kalau misalnya untuk non-muslim itu tidak boleh menyembelih kambing. Ini mungkin bahasanya seperti itu lah ya. Sembelihannya adalah sembelihan orang yang bersyahadat. Kalau misalnya itu nggak halal ya? Sebenarnya ada juga yang mengatur sembelihan ahli kitab itu boleh dimakan. Sebenarnya. Ini saya baru tahu. Nah, jadi memang gua sendiri memang nggak ada niatan buat nyembelih karena juga nggak berani. Karena kan agak takut juga kan. Tapi balik lagi ke Bobon nih. Gimana dia tiba-tiba menawarkan diri untuk syahadat? Dia nggak menawarkan diri. Jadi Ana lagi nyembelih kambing. Ana bilang, Bon, kalau nyembelih kambing, awalnya kan dia mau sembelih. Dia kan non Muslim, nggak boleh nyembelih. Kita nggak boleh memakan sembelihan non Muslim kan. Gua sendiri memang nggak ada niatan buat nyembelih karena juga nggak berani. Karena kan agak takut juga kan. Tapi ya sudah, namanya kita waktu itu konteks di sana itu kita masak dan direkam. Akhir hasil dari rekaman itu menjadi sebuah konten. Akhirnya kita rekam. Kita rekam, Ustadz waktu itu ada seorang mualaf baru. Saya tanya berapa lama jadi seorang mualaf. Karena kita penasaran juga kan perjalanan kisah seorang mualaf seperti itu kan. Terus dari Ustadz Dery sendiri nanya kembali, Bobon, kira-kira kapan nih jadi mualaf? Biasanya saya menjawab, kalau teman-teman biasa candaan-candaan dari teman-teman itu, biasa saya menjawab, namanya manusia, hidayah itu tidak bisa kita tolak. Kalau Tuhan berkehendak hari ini. Nah, jawaban seperti itu sebenarnya kalau benar-benar hidayah hari ini datang pun, hari ini kita siap. Namanya manusia, kita tidak kuasa untuk menahan hidayah dari Allah kan. Kalau udah hidayah kan kenanya langsung ke sini, kayak kamu masuk Islam ya udah berangkat gitu. Nah, akhirnya begitu beliau dengar ucapan saya seperti itu, dipegang tangan. Dikasih amplop. Dikasih amplop. Dipegang tangan. Kamu bawa pulang ya. Dipegang tangan. Tangannya dipegang. Ayo syahadat. Ayo syahadat kalau nggak salah ya. Langsung. Jadi syahadat itu sebenarnya ada di 2 lokasi, Bang. 2 kali lu syahadat. 2 kali. Masak ya. Iya, jadi pertama itu karena memang tujuan kita mau masak, kita nggak ada persiapan, Ustadz. Jadi saya pakai baju pun yang memang baju konten, karena begitu saya masak itu waktunya panjang dan kotor-kotoran baju, kotor sekali. Namanya kita aduk-aduk, muncrat lah. Muncrat sana sini kan, dan karena kita pegang bumbu, tuang sana tumpah-tumpah juga. Nah jadi waktu di posisi pertama itu syahadat. Saat itu? Syahadat, ya. Ayo syahadat. Syahadat seperti biasa lah ya. Terus? Nah waktu itu saya kepikiran, ini kayaknya mungkin dalam konteksnya Ustadz Dery ini mungkin supaya di video ini mungkin unik mungkin ya. Jadi pikirannya mengedukasi kalau menurut kita ya. Jadi seorang yang nonis diterima di lingkungan masjid. Terus sana nyeletuk, Bobon sejak kapan Islam? Dia bilang, oh saya masih nunggu hidayah dari Allah. Ya terserah Allah aja. Kalau hari ini pun di Islam kan siapa yang bisa tolak? Dia ngomong gitu, naik kuping Anda, langsung ngomong depanan tuh depan Ana, tidak ada hitungan detik, Bang. Ana langsung jabat tangan dia. Kalau begitu ya sekarang aja asyhadu Allah, diikuti dengan lantang, dan dia lebih lantang takbirnya dari Ana. Habis itu dia bilang, aduh kayak mau nangis gua nih. Ana peluk dia. Ana teriak lari-lari, Ana lari-lari keliling masjid itu. Oi, Bobon masuk Islam, Bobon masuk Islam. Ana orang bingung semua, kan ramai itu Bang lagi motong kambing, 10 ekor kambing kita potong.
10 ekor. 10 ekor. Kayaknya mungkin dalam konteksnya Ustadz Dery ini mungkin supaya di video ini mungkin unik mungkin ya. Jadi pikirannya mengedukasi kalau menurut kita ya. Jadi seorang yang nonis diterima di lingkungan masjid. Jadi Lo berpikirnya gue berpikir kayak gitu. Karena kan memang tujuannya kan di bulan Ramadan kita juga tahu penonton kita kan pasti dari segala etnis dan agama juga. Jadi Islam ini seperti ini loh. Islam ini terbuka, baik. Jadi kalian tuh jangan pernah takut. Ya, apalagi udah seorang nonis, Chinese lagi kayak gue gini kan. Jadi Islam diterima kok. Kalian bisa kegiatan di sini, semuanya bisa diterima kayak gitu kan. Oke, sadar. Waktu itu gue kepikiran dulu karena waktu itu Ustadz saya pernah masak di pesantren waktu itu di Probolinggo kalau nggak salah. Nah, santri-santrinya juga demikian. Jadi saking asiknya, deket dengan santri-santrinya, ditawarin juga sahadat. Jadi ada yang ngerekam, jadi kita sahadatan juga. Dan itu orang juga banyak waktu itu, tapi santri-santri ya. Nah, disadatin, ikut sahadat, ada yang rekam, sempat diupload sama orang-orang itu di TikTok. Bisikin. Yuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Ini login lah, guys. Waktu itu kita juga bingung, ya sudahlah. Oh, bukan lu yang upload. Bukan gue yang upload. Ada yang ngerekam, di-upload. Jadi gue juga bingung posisi itu. Makanya sampai hari saya bingung, kok si Bobon nggak upload. Nah, jadi setelah potong-potong kambing, kita buat es. Banyak waktu kosong. Ustadz Dery mau nggak belajar wudhu? Oke. Bagus dong. Jadi sudah. Gimana sih? Kita juga penasaran. Gak salah juga Ustadz Dery. juga gak salah. Karena Bobon yes man. Iya. Anak bawa ke dalam masjid, ada ajaran berwudu, masuk masjid, tiba-tiba ibu-ibu pengajian ada rame-rame kan, lagi di masjid. Mau lagi foto-foto, mau bubaran. Tapi bu jangan bubar dulu. Allah udah lari ke dalam masjid. Ini Bobon masuk Islam, duduk. Ibu saksikan ya. Asyhadu an la ilaha. Dan dia nggak dituntun, dia baca sendiri terjemahannya. Saya bersaksi dari Tuhan selain Allah. Tidak dituntun, tidak ditalkinkan. Nah, ternyata Bobon memang dari dulu udah sering syahadat. Cuman dia belum pernah mendeklarasikan dia Muslim kecuali kemarin. Saya itu lanjut ke masjid. Nah, begitu lanjut ke area masak di samping masjid, beliau nanya, udah kentut belum? Katanya. Ada apa ini? Sholat. Katanya kalau belum kentut, wudunya belum batal. Ayo masuk ke masjid. Diajak ini wudu yang tadi nih? Wudu yang tadi. Dia sudah berlalu berapa? Sudah berlalu mungkin 1 jam ada. 1 jaman. Ayo masuk ke masjid, lihat-lihat. Nah, karena kebutuhan video, ya kan masjidnya kan bagus, indah, sangat indah. Jadi kameramen ikut. Jadi mungkin beliau menjelaskan lah masjid ini bagaimana, sejarah dari masjid ini kan. Ternyata dalam masjid itu ada ibu-ibu 20-30 orang yang sedang foto-foto, Ustaz. Mungkin habis apa ya? Acara di sana berkunjung, lagi foto-foto. Ustadz Dery meminta ibu-ibu itu jangan pulang dulu. Bobon duduk lagi depan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di sana, kita duduk di depan, disuruh duduk. Ada apa ini kok duduk di depan ibu-ibu gitu kan? Apalagi kita orang yang gak enakan. Masa kadang-kadang sesuatu yang di-set segala macam. No setting. Tidak ada sedikit pun rekayasa di dalam proses Islam ya Bobon. Jadi semua mengalir begitu saja. Apa namanya? Kelihatan dari tadi Jadi akhirnya kita duduk kasih mic. Wah, apa lagi nih? Ya kan? Karena kita nggak berpikir, nggak mungkin. Gua kan waktu itu kan bener-bener nggak tahu ya. Kita kan belum mempelajari Islam secara detail dan dalam sekali kan. Nggak mungkin dalam hati kita mungkin diajak sahadat lagi nggak sampai kepikiran gitu. Lu pikir mau kayak ngobrol? Kayak ngobrol. Biasanya kita tuh ngobrol mungkin ngasih motivasi ya. Anak bawa ke dalam masjid, ada ajaran berwudu, masuk masjid, tiba-tiba ibu-ibu pengajian ada rame-rame kan, lagi di masjid. Mau lagi foto-foto, mau bubaran. Tapi bu jangan bubar dulu. Allah udah lari ke dalam masjid. Ini Bobon masuk Islam, duduk. Ibu saksikan ya. Asyhadu an la ilaha. Dan dia nggak dituntun, dia baca sendiri terjemahannya. Nggak mungkin dalam hati kita mungkin diajak sahadat lagi nggak sampai kepikiran gitu. Lu pikir mau kayak ngobrol? Kayak ngobrol. Biasanya kita tuh ngobrol mungkin ngasih motivasi ya. Sama ibu gimana kabarnya, dari mana kita ada masak-masak. Ya mungkin kita bisa ngajak mereka juga untuk mencicipi nanti atau bantu-bantu gitu. Kasih motivasi atau apalah. Karena kan ibu-ibu kadang memang nggak jauh dari suka pada kalau misalnya ngeliat kuali besar kita tuh mereka suka gitu kan. Ternyata begitu dikasih mic, ayo sahadat. Ya sudah. Sahadat. Lu nggak bingung? Kelihatannya bingung sih kayaknya. Oke, begitu sahadat lagi. Nah, begitu sahadat lagi. Jadi ada beberapa orang yang di sana memang mungkin pengunjung masjid atau memang orang-orang yang biasa main di masjid tersebut ya.
ngerekam pakai handphone, ngerekam video kan, ada beberapa lah. Nah jadi begitu udah selesai semua, ibu-ibu ini bener-bener ini loh, nggak pernah kita bayangin. Begitu udah selesai, ibu-ibu nangis. Ya. Habis lu ngucapin sama saya, ibu nangis. Ibu-ibu nangis, ada 2-3 orang nangis. Lu bingung? Bingung, Ustaz. Oh, ternyata aku sudah mualaf, gitu lah. Begitulah teman-teman cerita mualafnya Bonbon menurut versi Bonbon dan Ustadz Dery. Menurut Bonbon dia bingung kok tiba-tiba mualaf, padahal awalnya dia pikir ucap syahadat dan wudhu hanya untuk kepentingan konten. Tapi ternyata dia tidak kepikiran Ustadz Dery serius dengan syahadat tersebut dan menjadikan Bonbon sebagai mualaf dadakan tanpa belajar. Kalau kita lihat kesaksian Bonbon, sepertinya dia bingung, kok dia sudah tiba-tiba mualaf. Ternyata segampang itu menjadi Islam, tidak perlu belajar dulu, cukup ucapkan syahadat sudah cukup. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana orang bersaksi sesuatu yang dia tidak ketahui? Dalam kekristenan tidak segampang itu. Siapa yang menjadi Kristen harus belajar terlebih dahulu, sesudah dibaptis pun harus belajar lagi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap mualafnya Bonbon yang instan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP, biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Sekali lagi. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak mamparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak kosong.